bisa jaya bila menang. Betul apa tidak? Halo, betul apa tidak? Kalau sudah kalah, ya jangan bilang jaya. Bangkitlah lebih dulu dan berperanglah, berjuanglah dan menanglah. Setelah menang, baru bisa kita tentukan aku mau menang sebentar atau aku mau menang sampai mati. Itu namanya berjaya. Ya, saudara. Jadi kalau saya dan saudara ingin berjaya di dalam hidup yang fana ini, maka saya dan saudara harus menang lebih dahulu. Katakan, saya harus menang lebih dahulu. Saudara, nanti saya akan tunjukkan menang atas siapa. Ya, saudara, kita akan lihat nanti. Itu luar biasa. Saudara, kalahkan penantangmu. Kemarin saya menulis penentangmu. Penentang itu abu-abu, ada di belakang kita. Dia bisa tidak nampak, tetapi dia mempunyai trik dan dia mempunyai sekongkelan di belakang kita. Ya saudara, sehingga penentang itu sesuatu hal yang tidak begitu kelihatan. Bisa jadi dia adalah pengecut saja, cuma menggertak saja. Kasih gertakan sama kita orang. Ya saudara, tetapi kalau saya menulis penantang, itu betul-betul ada wujudnya berdiri di muka saya, di muka saudara. Kita dogfight, face to face. Saudara, kita betul-betul berada dalam satu masa peperangan, ada penantangnya, bukan penentang. Penentang itu di belakang, gak kelihatan, dia bisa pengecut. Tetapi kalau penantang, itu dia sudah jelas di muka saya, dia di muka saudara. Saya mau tanya, siapakah penantang kita? Satu, iblis. Tapi nanti kita akan melihat dua adalah diri kita sendiri. Inilah yang kita harus perangi, saudara. Itu sebab Yesaya pasal ke-58 ayat 9 sampai 14 ini memberitahu kepada kita, kamu harus kalahkan hal-hal yang aku sebut anakku, supaya kamu tahu apa saja yang menjadi penantang hidupmu. Jadi kamu tidak mempunyai penentang saja, tapi kamu betul-betul real, kamu mempunyai musuh, wujud yang kamu harus kalahkan. Meskipun kamu sudah sepuh, sudah tua, kakek dan nenek, meskipun kamu anak yang masih kecil dan masih muda, kau semua mempunyai penantang di depanmu. Engkau bisa mengambil pilihan tidak melawannya, dan itu berarti engkau menyerah kepadanya. Tetapi engkau bisa dan harus mengambil keputusan dan pilihan, aku harus melawannya dan aku akan menaklukkannya. Katakan, saya harus melawannya dan menaklukkannya. Saya harus menang supaya sisa hidup saya berjaya. Ya, kelihatannya mengangkat tangan cuma sedikit ya. Mari angkat tangan saudara. Saya harus melawan penentang dan penantang saya. Saya harus menang supaya saya bisa berjaya seumur hidup saya. Mulai pagi ini dalam nama Yesus, saya mengatakan hal yang pasti. Saya pemenang dan saya berjaya. Amin. Haleluya. Please put in your heart and your mind and your being and all your existence that you are in war. Anda di dalam peperangan. If you are in war, then you have to win the war. You have to raise up as a victor. Pemenang. You have to win every single front before you or around you. God will give you the power of the Holy Spirit and the words of God to become a overcomer, a winner, a victor. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Saya tidak bisa melawannya sendiri. Tadi kita sudah menyanyikan Yel Shaddai, Tuhan engkau yang ada di depan hamba. Hamba di belakangmu saja Tuhan. Ya anakku, kamu di belakang saja. Kalau kemenangan, aku akan mengalahkan, kemenangan aku beri kepada kamu. Saudara,
Tuhan tidak membutuhkan kemenangan karena Dia selalu berkemenangan dan Dia memiliki segala-galanya. Amin. Dia mau memberi kepada saya dan kepada saudara kemenangan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Hal yang pertama terdapat dalam ayat yang ke-9. Akulah Yel Shaddai-mu. Ya, sungguh tepat lagu tadi. Akulah Yel Shaddai-mu. Akulah yang berdiri dan berjalan di depanmu. Gak usah khawatir kamu, saudara. Jadi Tuhan ingin supaya saya dan saudara ini hidup tenang. Tidak kemerungsung. Kalau saudara kemerungsung karena keuangan, dan begitu banyak orang-orang berada di dalam situasi dan kondisi yang sama dengan kita, soal keuangan Tuhan, hamba yang tidak bisa menaklukkan, hamba tidak bisa menanggulangi karena hamba tidak punya uang. Saudara, ini soal yang besar. Itu sebab dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa harga gandum satu takar, ya, satu takar itu di dalam Alkitab disebutkan kira-kira 30 gram. Berapa saudara? 30 gram itu harganya mahal sekali. Saudara, gandum 30 gram kita tidak pernah kepikir kalau saudara makan dan menanak nasi 30 gram. Hasilnya cuma seberapa? Cuma saudara makan sendirian, tidak bisa suami, anak, dan istri dan lain sebagainya. Saudara, itu terlalu mahal, yang akan datang akan terjadi. Saudara, tapi saya anjurkan tidak usah menimbun beras mulai sekarang ya. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Karena kita percaya, katakan, karena saya percaya Bapa saya di sorga sudah menyiapkan persediaan dan pengamanan, jaminan yang luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Aku Yel Shaddai-mu. Ayat yang ke-10. Terangmu kalahkan kegelapan. Katakan, terang yang saya miliki dari Kristus mengalahkan kegelapan yang ada di sekitar saya. Amin. Ayat yang ke-11. Allah akan puaskan hatimu seperti sebuah taman, dari taman yang kering kerontang menjadi taman yang subur, yang penuh dengan ucapan syukur dan percaya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Katakan, Tuhan Yesus, tangan saudara, Tuhan Yesus memuaskan hati saya seperti taman yang subur, yang penuh dengan keindahan dan buah-buah seumur hidup saya. Saya aminkan hal ini. Saya klaim, saya ambil hak milik saya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ayat yang ke-12. Kau kan bangun reruntuhan. Saudara ya, ini saya akan berhenti di sini sebentar. Mari kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Para kekasih, ayat yang ke-12. 1, 2. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad runtuh. Coba, ini satu perjanjian yang dahsyat sekali. Saya dan Anda, barangkali kita, nenek moyang kita, orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita tidak tahu bakal ada seorang saudara, seorang saya, yang akan membangun semua reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kata berabad-abad berarti sudah kira-kira 10 keturunan lebih.
Jadi selama 10 keturunan sampai adanya kita yang percaya pada ayat ini. Kitalah yang membuat satu terobosan yang dahsyat untuk membangun kembali. Kita tidak tahu kenapa nenek moyang kita, kenapa orang-orang tua kita yang kita tidak kenal. Karena kita tidak mempunyai fotonya, kita tidak pernah dengar kisahnya. Kita tidak tahu latar belakang pekerjaannya. Mereka tinggal di mana kita tidak tahu. Tiba-tiba ada saudara dan ada saya. Kita juga tidak tahu keruntuhan apa ya yang ada pada seluruh keluarga dari nenek moyangku. Tetapi saudara diberi mandat oleh Tuhan. Katakan, saya mendapat mandat dari Tuhan. Untuk saya membangun semua yang runtuh. Berarti ayat ini memberi saya semangat bahwa saya akan dibangun lebih dahulu. Setelah saya dijayakan, saya akan membangun reruntuhan dalam nama Yesus. Amin. Kau akan bangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Lalu kalau kita melihat ke bawah, ada anak, menantu, cucu kita, saudara. Dan saudara dan saya ada di sini. Di atasnya penuh keruntuhan yang kita tidak tahu. Di bawah kita, apakah kita akan membiarkan mereka runtuh? Karena kita ada di sini, saudara. Tuhan ingin supaya saya dan saudara menjadi seorang yang diharap oleh Tuhan bisa membangun reruntuhan yang sudah pernah terjadi tempo dulu. Dan kita diharap menjaga jangan terjadi keruntuhan setelah kita. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Kita mendapat satu mandat yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada orang yang hebat, seorang yang berpangkat, seorang yang pintar banget, seorang yang kaya raya, seorang yang bisa menarik orang sehingga begitu banyak orang percaya kepada dia. Tidak. Tuhan mau memakai semua orang yang bisa percaya pada ayat ini bahwa engkau akan membangun reruntuhan. Kepada siapa? Kepada saudara yang percaya. Itu sebab kalau saudara pegang perjanjian dan berkata, Tuhan, amin. Hamba tidak tahu apa yang sudah terjadi. Seringkali hamba punya pikiran, gak usah tak pikirin, biarin, ngerepotin, bikin pusing. Tuhan sekarang mau memberi kepada saudara hikmat, akal budi, kemampuan. Pertama, Tuhan akan membangun saya dan saudara lebih dahulu. Dia akan membangun kita lebih dahulu. Katakan, ekonomi saya, kebahagiaan saya, masa depan, hari tua, dan kejayaan saya akan dibangun Tuhan Yesus seumur hidup saya. Amin. Jadi ayat ini menjadi istimewa karena pasti ada implikasinya. Kalau yang sebelum kita, yang kita nggak kenal, saudara mau sebut siapa? Nenek moyang saudara siapa? Nenek moyang saya siapa? Saudara, kita mau kasih hormat kayak apa sama mereka? Kita tidak kenal mereka, saudara. Itu sebab ini sesuatu hal yang boleh dibilang mustahil. Tuhan, Engkau memberi perintah kepada hamba untuk membangun sesuatu yang hamba tidak kenal dan tidak ketahui. Dan pada zaman yang sudah lewat, berabad-abad. Ini memberikan kepada kita pelajaran, anakku, aku sanggup memakai kamu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, bahkan ketika engkau tidak mampu dan tidak ngerti gimana caranya dan untuk siapa itu, engkau tidak tahu sama sekali nenek moyangmu. Karena itu sudah berabad-abad. Ini memberitahu anakku bahwa aku itu percaya banget sama kamu. Supaya aku memberi kuasa kepadamu, supaya kamu boleh membangun sesuatu yang mustahil. Apa yang mustahil bagimu?
Seringkali engkau berkata, udah lewat aja deh. Aku nggak mau kepikiran. Makan hati, remuk hati. Jangan lagi berkata demikian, anakku. Bahkan aku akan menjadikan kamu untuk membangun reruntuhan dari nenek moyangmu yang sudah berabad-abad. Artinya, semua yang mustahil bagimu, semua yang mustahil bagi keluarga besarmu, aku sanggup menjadikan kamu satu orang. Kamu aku akan pakai, aku akan ambil kamu, dan aku akan kasih kuasa sama kamu. Supaya kamu bisa membangun sesuatu yang mustahil. Ini dahsyat. Jadi di sini Alkitab tidak berbicara mengenai soal kita harus mencari runtutan daripada kita punya chronicle, kita punya tawarikh, kita punya garis keturunan. Gak perlu itu, saudara. Barangkali Google mesin Google hanya bisa menyajikan pada Anda paling cuma sampai kakek saudara atau kakek buyut saudara saja. Dia sudah tidak tahu lagi yang lain karena tidak ada data yang pernah diinput kepada dia. Jadi kalau dikatakan reruntuhan yang sudah berabad-abad, itu komputer pun sudah mustahil. Apalagi pikiran saya dan Anda. Saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya beritahu ayat 12 ini istimewa sekali. Untuk segala pekerjaan yang kita bukan gak mampu saja, tetapi gak ada dasarnya untuk aku bisa membangun reruntuhan. Dasarnya apa? Engkau tidak punya dasar untuk berbuat sesuatu sesuai dengan ayat 12 dari Yesaya 58 ini. Tetapi Tuhan memberi kepada saya dan saudara kuasa. Katakan, tetapi Tuhan memberi saya kuasa untuk melakukan yang mustahil. Supaya saya menjadi kesaksian ajaib, tanda ajaib bagi banyak orang. Saya akan membangun dari semua reruntuhan, bukan hanya keluarga saya, tetapi dari orang-orang yang lain. Dalam nama Yesus, amin. Ya, saudara, dan ini istimewa ya saudara. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ya, dasar zaman dulu kayak apa? Dasarnya apa? Saudara, dasarnya adalah agama-agama kepercayaan primitif. Agama-agama yang politeisme. Lihat pohon besar, dikasih sesajen. Ini pasti dewa, ini pasti Allah. Karena besar, kekar. Ya. Melihat batu di pinggir sungai besar, wah ini pasti luar biasa. Sekian lama tidak tergerus, sekian lama tidak kentir, ini pasti ada dewanya di sana. Kasih sesajen di sana. Saudara, agama mereka, kepercayaan mereka kita tidak tahu, sudah jelas politeisme, bahkan mungkin ateisme, tidak kenal kepada Tuhan. Saudara, itu tidak masalah. Sekarang, katakan sekarang, saya harus membangun siapapun dengan dasar. Ya, saudara tahu apa dasarnya? Ibrani 11 ayat 1. Mari kita akan buka. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. 1, 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Apakah dasar tersebut? Wow. Ternyata dasar tersebut adalah iman saya kepada Tuhan Yesus. Iman saudara kepada Tuhan Yesus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar ya. Dan yang kedua, dan bukti dari segala yang tidak kita lihat.
dasarnya ada. Kita memakai dasar ini untuk membangun reruntuhan. Dan saya dan saudara punya dasarnya yaitu iman kepada Kristus. If we have the faith and belief in Jesus Christ, then He will give to us a very full authority and power to arrange so many things and to compile everything that have already broken. Semua yang sudah hancur berantakan, semua yang fata morgana sudah hilang. Saya nggak tahu jejaknya, sejarahnya, catatannya nggak ada. Komputer pun tidak bisa menunjukkan. Saya punya ancestor, saya punya leluhur. Tuhan berkata, tetapi kamu punya dasar, anakku. Kamu punya dasar. Dasarmu adalah iman. Iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Dasar. Aku mengharapkan ini, kalau aku nggak punya dasar, nggak dapat, nggak jadi. Kalau aku mencita-citakan itu, aku mendoakan itu, aku nggak punya dasar, nggak jadi. Dasar ini jelas adalah, dalam stereometri, adalah bidang kerja. Saudara, kalau seseorang tidak punya bidang kerja, apa yang bisa dia kerjakan? Cuma awang-awang aja. Cuma awang-awang saja. Saudara, kalau kita mau membangun satu rumah, itu dasarnya ada. Tapaknya harus ada. Luas tanahnya harus ada. Jangan buat rumah di awan-awan. Saudara, kita membangun tidak ada dasar. Kita cuma ngimpi belaka. Itu sebab banyak orang Kristen hidup dalam impian-impian. Impiannya sih luar biasa. Siapa nggak bisa ngimpi? Anak saya Milka, ketika masih umur 3-4 tahun, dia kalau malam mau tidur berdoa. Kami, saya dan Ibu Gembala tidak tahu apa dia doakan, agak lama. Tapi lama-lama kita tahu bahwa apa yang dia doakan. Satu kali saya bertanya, Mil, dia bangun pagi dia cuma ketap-ketip begini, lihat ya. Mil, apa? Kamu ngapain? Ngelamun apa? Enggak, Pak. Tadi malam Nik mimpi makan enak sekali. Coba. Dia berkata, dia bermimpi enak sekali. Saya tanya, kok bisa? Karena setiap malam Nik berdoa supaya bisa mimpi makan yang enak. Coba. Kalau saudara orang tua nangis enggak mendengar anak saudara jawab begitu? Saudara kok menangis? Itu sebab seorang dia mempunyai mimpi, dia tidak bisa mengecap sesungguhnya. Ya kemurahan Tuhan sekarang dia tinggal di Singapura. Dan dia tidak kurang apa-apa. Itu anugerah dari Tuhan. Karena anak-anak saya semua, saya pastikan 3 anak, setiap setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 berlutut di KP. Dulu sebelum ada KP di Jalan Jambon, gereja kita. Untuk mereka berlutut. Kami menyusun busa agak tinggi dan mereka kami taruh di atas supaya mereka bisa begini. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalau Papa lihat kalian berdoa pada hari Sabtu itu gini. Cari tembok. Betul apa tidak? Haleluya apa tidak? Ya. Para kekasih, enggak, doa itu begini. Ya, dan minta kepada Tuhan mujizat terjadi. Mujizat pasti terjadi. Karena engkau datang dengan segenap hati. 3 anak, Milka, Matthew, Rema. Setiap jam 5 sampai jam 6. Mereka datang di hadirat Tuhan. Saudara. Nah, saya kembali pada mimpi dari Milka. Saudara harus bayangkan, dia bermimpi sesuatu yang tanpa dasar. Dia cuma kepingin sebagai anak kecil, aku kepingin makan yang enak. Saudara. Nah di sini kita melihat
Saya dan Anda, semakin kita belajar firman, semakin kesini kita harus semakin yakin, aku tambah lama tambah kuat dasarnya. Jadi kalau aku berharap, aku akan pakai imanku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Bukan dimimpikan. Gak ada kalimat dimimpikan. Cari semua bahasa di dunia. Gak ada kata dimimpikan. Tetapi para entrepreneur mengajak Anda bermimpi setinggi-tingginya. Mimpi di siang hari bolong. Gak ada dasarnya untuk bermimpi, gak ada dasarnya. Saudara, itu sebab saya ingin supaya saudara tidak mendengarkan kata manusia. Karena itu sia-sia belaka. Dengarkan suara Tuhan. Karena itu akan berhasil di dalam hidupmu. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan kalimat ini. Ini rahasia pembangunan hidup saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya, fondamennya, fondasi ada. Oke. Kedua, dan bukti. Katakan dan bukti. Halo. Dan bukti. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara bisa memahami enggak ya ayat ini? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Loh, katanya bukti. Kok enggak kelihatan? Karena belum terjadi. Terus iman adalah awal dari suatu kejadian mujizat yang saudara harapkan dan yang saudara doakan. Itu pasti akan jadi nyata. Itu sebab kalau saudara melihat di sini dan engkau akan membangun dari Yesaya 58 tadi ayat 12, dan engkau akan membangun dasar-dasar yang sudah runtuh. Artinya, katakan artinya, Tuhan memberi kepada saya suatu dasar yang luar biasa. Untuk bisa membangun dasar-dasar yang runtuh. Dasar yang sekarang saya punya adalah iman kepada Kristus. Amin. Apa yang sekarang saudara bawa ke gereja ini? Pertengkaran di rumah, karena masalah-masalah keuangan, karena ketidakpuasan, karena sesuatu yang tidak baik terjadi dalam keluarga saudara, dalam pribadi saudara sebagai istri atau suami, atau anak-anakku sebagai anak-anak dalam keluarga. Apa yang saudara bawa dari rumah datang ke rumah Allah ini? Memang engkau harus bawa semua yang menjadi keberantakan, kemustahilan, ketidaknyamanan dalam hidupmu. Tinggalkan rumahmu pada hari ibadah, pada hari Sabat Tuhan, dan bawa semua beban-bebanmu ke dalam rumah Allah ini. Maka engkau akan pulang bersukacita karena Dia mengangkat semua beban-bebanmu dan tidak ada yang mustahil dalam hidupmu. Semua katakan, di sini saya memiliki dasar. Saya belajar tentang dasar. Saya belajar tentang bukti. Itulah iman saya. Beri tepuk tangan bagi dia.